Halo semuanya, saya Tonan, saya Tuli. Ormas alias organisasi masyarakat ternyata bukan cuma bisa unjuk kekuatan. Tapi mereka juga mahir buat unjuk rekening. Menurut berita detik.com, aliran duit miliaran rupiah mengalir ke dompet ormas. Dari mana asalnya? Dari lahan yang mereka kuasai selama bertahun-tahun. Tapi sabar, kita jangan asal nuduh. Kita bakal bahas berdasarkan fakta, data dan sumber informasi yang terbuka. Coba bayangkan, ada pasar, ada pedagang kecil yang mau cari nafkah dari berjualan. Setiap hari, 2 kali sehari, mereka harus bayar uang keamanan ke sekelompok orang berbaju ormas. Bayar, atau dagangan kamu nggak aman. Bayar, atau kamu kena gertak. Inilah yang terjadi di sentra grosir Cikarang. Dalam 5 tahun, ormas di sana, yakni Ormas Trinusa, mereka diperkirakan bisa mengumpulkan uang keamanan sampai 5,8 miliar. Uangnya lalu dibagi. Ketua umum dapat jatah harian 1,2 juta sampai dengan 1,6 juta. Anggota dapat 50.000 sampai dengan 200.000. Jadi, pertanyaannya, yang kerja siapa? Yang kaya siapa? Kita pasti heran kok bisa begitu. Kenapa masalah keamanan malah dikelola ormas? Apakah hukum tidur? Apakah aparat tutup mata? Atau semua udah biasa? Apakah negara kalah sama ormas? Apakah negosiasi di lapangan lebih kuat dari regulasi resmi? Apa gunanya perda dan peraturan kalau faktanya lahan publik dikuasai? Kas daerah dirampas, dan rakyat ditekan. Terus pertanyaan kita bisa tambah gila. Kalau ini bisa terjadi di satu tempat, apakah terjadi juga di tempat-tempat lain? Di kota-kota lain? Apakah kita selama ini hidup dalam bayang-bayang kekuasaan informal? Siapa backing mereka? Kenapa bisa bertahun-tahun nggak dibongkar? Sekarang, kita geser ke masalah di RSUD Tangerang Selatan. Sebuah rumah sakit, tempat orang sakit berobat. Ternyata, menurut berita, tempat ini dijadikan ladang duit Ormas Pemuda Pancasila sejak tahun 2017. Kendaraan motor yang masuk dikenakan biaya 3.000 sedangkan mobil 5.000. Dalam sehari, mereka bisa kumpulin lebih dari 2 juta rupiah. Untuk setahun, jumlahnya sekitar 1 miliar rupiah. Buat 7 tahun, diperkirakan mereka sudah dapat lebih dari 7 miliar rupiah. Yang perlu kita ketahui, dalam kasus rumah sakit ini, sejak tahun 2022, pengelolaan parkir seharusnya diambil alih oleh PT BCI. Mereka sudah menang lelang resmi dari Pemkot Tangsel. Tapi nyatanya, mereka nggak bisa jalan karena terus diintimidasi ormas. Jadi, apakah ini negara atau geng motor? Mau jalanin kontrak resmi aja nggak bisa. Apa kabar hukum? Apa kabar aparat? Tahu nggak berapa kerugian negara akibat ulah ormas tersebut? 5 miliar rupiah. Duit yang seharusnya masuk ke kas daerah buat bantu warga justru masuk ke kantong ormas. Ketua ormas bahkan dapat jatah bulanan dari hasil parkiran. Jadi, apakah ini lahan parkir atau ATM pribadi? Dua kasus tadi jadi cerminan betapa kacaunya tata kelola ruang publik di negara kita. Ini bukan cuma soal pungli. Ini soal dominasi kekuasaan informal yang bisa mengatur, mengintimidasi, bahkan merugikan negara secara terbuka. Dan jangan lupa,
Siapa paling menderita akibat ulah mereka? Pedagang kecil, pengunjung rumah sakit, warga biasa yang cuma mau hidup tenang. Jadi, ini bukan sekadar tindakan premanisme. Ini sebetulnya model bisnis, tapi dia berkedok organisasi dan beroperasi seperti sindikat. Makanya, kita nggak boleh diam. Kalau ada kejadian seperti ini di kota kalian, suarakan, laporkan, tag akun pemerintah, tag aparat, dan tag media. Biar semua mata terbuka dan nggak pura-pura buta. Ingat, negara ini milik rakyat, bukan milik ormas. Dan buat aparat penegak hukum. Ingat Pak, kasus ini sudah viral. Tolong jangan tangkap cuma 1 atau 2 orang saja. Bongkar semuanya sampai ke akar-akarnya. Karena, kalau enggak, besok-besok yang nyari duit halal bisa makin ketakutan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen pendapat kamu, dan subscribe supaya kita bisa terus bahas hal-hal penting dengan tajam, berani dan jelas. Tapi ingat, kita bukan benci ormas, tapi kita benci ketidakadilan yang dibungkus seragam. Salam hormat dari rakyat kecil yang udah muak dibodohi.